Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Wulandari. Saya dari Prodi Administrasi Publik Universitas Aisyah Yogyakarta. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai cara sholat Rasulullah SAW. Seperti yang kita tahu, sholat sendiri adalah rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim. Salat adalah tiang agama, sebaik-baik amal, cahaya kehidupan seorang mukmin, amal yang membawa keselamatan dunia dan akhirat, amal yang membawa ketenangan hati dan barokah, serta jalan menuju surga, yakni salat. Dan menurut hadis riwayat Tabrani dalam Al-Mujamul Awsat, derajat hadis sahih, salat adalah hubungan antara hamba dan Rabb-Nya yang wajib dilaksanakan 5 waktu semalam sehari, sesuai petunjuk Rasulullah SAW. Sebagaimana dalam sabda beliau, "Salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat." Kemudian selanjutnya, menurut hadis riwayat Bukhari, derajat hadis sahih, para ulama fikih telah berbicara dan menulis tentang sifat atau tata cara salat Nabi SAW. Hal ini dilakukan karena syarat diterimanya ibadah ada 2, yakni yang pertama, ikhlas karena Allah Ta'ala, konsekuensi dari kalimat syahadat la ilaha illallah, dan yang kedua, mengikuti contoh Nabi SAW, konsekuensi dari Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya adalah tata cara sholat Rasulullah SAW. Menurut Syekh Abdul Azhim bin Badawi Al-Khalafi, jika Rasulullah SAW berdiri untuk sholat, beliau menghadap ke arah kiblat dan berdiri mendekat ke pembatas atau sutra. Beliau bersabda, "Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya, dan sesungguhnya setiap orang hanya mendapat balasan berdasarkan niatnya." Beliau memulai salat dengan ucapan Allahu Akbar. Beliau mengangkat kedua tangannya, lalu meletakkan yang kanan di atas, yang kiri di atas dada. Beliau mengarahkan pandangan ke tanah atau tempat sujud, kemudian membuka bacaan dengan berbagai macam doa atau doa iftitah. Beliau memuji, menyanjung, dan memuliakan Allah. Kemudian, beliau memohon perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk atau ta'awudz. Kemudian, membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang, dengan tidak nyaring. Nah, di sini saya akan membahas mengenai doa iftitah terlebih dahulu. Berdasarkan hadis-hadis sahih, terdapat beberapa doa iftitah sesuai sunnah yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, doa iftitah dibaca saat sholat setelah takbiratul ihram dan sebelum dibacakannya surah Al-Fatihah. Membaca iftitah hukumnya adalah sunnah dalam sholat, karena letaknya yang ada di awal bacaan dan hanya dibacakan pada rakaat pertama saja. Maka, doa ini juga disebut doa pembukaan. Rasulullah SAW memaparkan beberapa doa iftitah yang dapat kita baca dalam sholat. Yakni di sini terdapat 5 doa. Yang pertama adalah doa iftitah yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Nah, menurut Abu Hurairah, berdasarkan riwayatnya, doa iftitah yang dipakai yakni Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma nakini minal khotoya kama yunaqat sawbul abyadu minadan nas. Allahumma ghsil khotoyaya bil ma'i wajh salji wal baraj.
Kemudian doa iftitah yang kedua yang berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh secara marfu Aisyah, Anas bin Malik, dan Jabir radhiyallahu anhum, di mana dalam doa ini diawali subhanakallahumma wa bihamdika. Kemudian doa iftitah yang ketiga, yakni sunnah ini dianjurkan Rasulullah dalam salat fardu. Doa iftitahnya yakni yang wajahtu wajhiya lillazi fattara samawati wal ardo hanifan wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Kemudian doa yang keempat yakni doa yang dibacakan oleh sahabat dan didengar oleh Rasulullah SAW hingga beliau kaget karena langit terbuka ketika sahabat membaca doa tersebut. Doanya yakni Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi kasiro wa subhanallahi bukrata wa asila. Kemudian doa yang kelima yakni doa yang berdasarkan riwayat, di mana doa ini membuat 12 malaikat berebut mencatatnya. Doanya yakni alhamdulillahi hamda kabiro thayyiba mubaraka fihi, yang mana artinya segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak, yang baik dan penuh berkah di dalamnya. Jadi intinya teman-teman, doa iftitah apapun yang kita baca, selama doa tersebut masih termasuk doa yang disunahkan oleh Rasulullah SAW, sah-sah saja bagi kita untuk membacanya. Karena tujuannya sama saja, yakni untuk puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama doa tersebut terdapat dalam hadis yang sahih dan telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, kembali lagi ke tata cara sholat Rasulullah SAW yang tadi, yang mana setelah membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan tidak nyaring, kemudian membaca Al-Fatihah dengan berhenti pada tiap-tiap ayat atau tartil. Seusai membaca Al-Fatihah, beliau mengucapkan Amin dengan menjaharkan atau mengeraskan dan memanjangkan suaranya. Setelah membaca Al-Fatihah, beliau membaca surah lainnya, terkadang memendekkannya atau memanjangkannya. Beliau mengeraskan bacaan pada sholat subuh dan 2 rakaat pertama dari sholat maghrib dan isya, serta memelankan bacaan pada sholat zuhur, asar, rakaat ketiga dari sholat maghrib, serta 2 rakaat terakhir dari sholat isya. Beliau juga mengeraskannya pada sholat Jumat, 2 hari raya, Istiqo, dan Gerhana. Beliau menjadikan 2 rakaat terakhir lebih pendek dari 2 rakaat pertama, kira-kira separuhnya, sekitar 15 ayat atau mencukupkan dengan Al-Fatihah. Kemudian, jika beliau selesai membaca, beliau diam sejenak. Setelah itu, beliau mengangkat kedua tangannya, bertakbir, dan ruku. Beliau letakkan kedua telapak tangannya pada kedua lutut, lalu meregangkan jari jemarinya. Beliau tekankan kedua tangannya pada kedua lututnya, seakan-akan menggenggamnya. Beliau regangkan kedua sikunya ke samping sambil meratakan dan meluruskan punggungnya, hingga andai kata dituangkannya air di atasnya, niscaya air itu tetap tenang, tidak tumpah. Beliau berdiam agak lama saat ruku dan mengucapkan Subhana Rabbiyal Azimi, yang artinya Maha Suci Engkau, wahai Rabbku yang Maha Agung, diucapkan sebanyak 3 kali. Kemudian dalam rukun ini, beliau mengucapkan banyak macam zikir dan doa,
terkadang mengucapkan ini, terkadang pula yang itu. Beliau melarang membaca Al-Quran dalam ruku dan sujud. Setelah itu, beliau mengangkat punggungnya dari ruku sambil mengucapkan Samiallahu liman hamidah, yang artinya Allah mendengar orang yang memujinya. Ketika iktidal ini, beliau mengangkat kedua tangannya sambil membaca Rabbana walakal hamdu. Ya Rabb kami, hanya bagimulah segala pujian. Terkadang beliau membaca doa lebih dari itu. Kemudian beliau bertakbir dan menyungkur sujud. Beliau meletakkan kedua tangannya di atas tanah sebelum kedua lututnya. Beliau bertelekan pada kedua telapak tangannya dan membuka lengannya. Beliau merapatkan jari jemarinya dan menghadapkannya ke kiblat. Beliau meletakkan sejajar dengan kedua bahunya dan terkadang sejajar dengan kedua telinganya. Beliau menempelkan hidung dan dahinya ke tanah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku diperintahkan untuk bersujud di atas 7 tulang dahi sambil menunjuk hidungnya dengan kedua tangan dan kedua lutut, serta ujung jari jemari kedua kaki." Beliau juga pernah mengatakan, tidak sempurna salat seorang yang tidak menempelkan hidungnya ke tanah sebagaimana ia menempelkan dahinya. Beliau berdiam sejenak dalam sujudnya sambil mengucapkan, Subhanallah Rabbiyal A'la, yang artinya Maha Suci Rabbku yang Maha Tinggi, diucapkan sebanyak 3 kali. Terkadang beliau juga membaca berbagai macam zikir dan doa, terkadang ini dan terkadang itu. Beliau memerintahkan untuk bersungguh-sungguh dan memperbanyak doa pada rukun ini. Kemudian beliau mengangkat kepala sambil bertakbir, lantas menggelar kaki kirinya dan mendudukinya atau duduk iftirashi. Dengan tenang, beliau tegakkan telapak kaki kanannya sambil menghadapkan jari telapak kaki kanan tersebut ke kiblat. Lalu beliau mengucapkan, Allahumma firli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni, yang artinya, ya Allah, ampunilah aku, kasihilah aku, cukupilah kekuranganku, angkatlah derajatku, tunjukilah aku, maafkanlah aku, dan berilah rizki kepadaku. Kemudian beliau bertakbir dan melakukan sujud untuk yang kedua, sebagaimana yang pertama, lalu mengangkat kepalanya sambil bertakbir. Kemudian bangkit duduk tegak di atas kaki kirinya hingga tulang-tulang kembali pada tempatnya semula, atau duduk istirahat. Kemudian bangkit ke rakaat kedua dengan bertumpu pada tanah. Beliau melakukan rakaat kedua sebagaimana rakaat pertama. Hanya saja beliau melakukannya lebih singkat dari yang pertama. Kemudian beliau duduk tasyahud sesuai rakaat kedua. Jika salat terdiri dari 2 rakaat, maka duduk iftirashi, sebagaimana duduk di antara 2 sujud. Begitupun pada rakaat kedua dari salat berjumlah 3 atau 4 rakaat, jika beliau duduk tasyahud, beliau letakkan telapak tangan kanannya di atas paha kanannya dan meletakkan telapak tangan kirinya di atas paha kirinya. Beliau buka tangan kirinya dan menggenggamkan tangan kanannya di atas pahanya atau di atas paha kanannya sambil menunjuk dengan jari telunjuknya dan memusatkan pandangan padanya. Jika beliau mengangkat telunjuknya, beliau menggerak-gerakannya dan berdoa dengannya. Beliau bersabda, dia memiliki pengaruh yang lebih dahsyat terhadap syaitan daripada besi. Maksudnya yakni telunjuk tadi beliau lantas membaca tahiyat pada setiap 2 rakaat. Beliau berselawat bagi dirinya sendiri pada tasyahud awal maupun yang seterusnya. Dan beliau mensyariatkan hal ini pada umatnya. Dalam salatnya, beliau mengucapkan banyak doa yang beraneka ragam.
Beliau kemudian mengucap salam sambil menoleh ke kanan dan mengucap Assalamualaikum warahmatullahi, yang artinya semoga kesejahteraan dan rahmat Allah terlimpahkan atas kamu sekalian. Begitupun pada yang kiri. Beliau terkadang menambah kalimat wabarakatuh yang artinya dan berkahnya pada salam pertama. Itu tadi merupakan contoh cara-cara sholat dari Rasulullah SAW. Baik, selanjutnya saya akan memperlihatkan bagaimana tata cara sholat ketika kita sedang dalam perjalanan. Contohnya seperti pesawat ataupun bus, yang mana dalam keadaan itu ketika sudah masuk waktu sholat, kendaraan tersebut tidak mungkin dihentikan atau tidak ada musola di dalamnya. Dan juga tata cara sholat ketika sedang sakit. Untuk melakukan gerakan ketika sedang dalam perjalanan, gerakannya sama saja ketika kita sholat pada umumnya. Dimulai dengan takbiratul ihram, kemudian gerakan bersedekap, lalu gerakan ruku, selanjutnya gerakan sujud, duduk di antara dua sujud, sujud lagi, lalu tasyahud akhir. Sama saja ketika kita sholat saat sedang sakit, apabila tidak memungkinkan bagi kita untuk berwudu menggunakan air, kita dapat menggunakan debu atau yang disebut dengan tayamum. Untuk gerakannya sama saja ketika kita sedang sholat dalam perjalanan ataupun sholat pada umumnya. Dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Baik teman-teman, itu tadi merupakan tata cara sholat menurut Rasulullah SAW beserta cara sholat ketika kita sedang sakit ataupun sedang dalam perjalanan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan terhadap pengucapan maupun perkataan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.